Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Mardiani, Skom Mkom. Saya dari program studi informatika di FTKI UNAS. Saya mengajar mulai tahun 2020 awal, lebih tepatnya di bulan Januari. Dan saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah basis data. Dan buku referensi yang digunakan untuk mata kuliah basis data adalah buku saya sendiri, yaitu kumpulan latihan SQL. Mata kuliah ini diajarkan di semester 3 dengan kode mata kuliah 178030327 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS dengan pembagian teorinya sebesar 3 SKS dan praktikum 1 SKS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Learning. Untuk RPS basis data, yang pertama, capaian pembelajaran lulusan di ranah topik. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan basis data. Yang kedua, mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS, menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari integritas, keamanan, dan tingkat kerahasiaan data pada suatu basis data, merancang dan membangun suatu aplikasi database, merancang database dan melakukan manipulasi data pada database, mampu memanfaatkan pengetahuan di bidang sistem cerdas yang dimiliki terkait dengan pengembangan sistem cerdas yang dapat mempelajari pola data, relasi antar data, normalisasi, mengekstrak informasi dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara optimal. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan basis data. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dari integritas, keamanan, dan tingkat kerahasiaan data pada suatu basis data. Mahasiswa diharapkan dapat merancang dan membangun suatu aplikasi database. Dan diharapkan mahasiswa mampu merancang database dan melakukan manipulasi pada database. Kemudian yang terakhir, diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan pengetahuan di bidang sistem cerdas yang dimiliki terkait dengan pengembangan sistem cerdas yang dapat mempelajari pola data, relasi antar data, normalisasi, mengekstrak informasi dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara optimal. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep basis data, pemodelan data, baik secara logik maupun fisik, query SQL, baik data definition language dan data manipulation language, serta implementasi permasalahan di sekitar dengan memanfaatkan basis data dan membahas tentang perancangan dan pengelolaan database. Pembahasan diawali dengan pemahaman konsep database dan dilanjutkan dengan pemahaman prinsip perancangan dan pengelolaan database termasuk keamanan database. Pada perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa mempraktekkan prinsip perancangan database dan pengelolaan database dengan menggunakan perangkat lunak DBMS. Di akhir perkuliahan juga akan dibahas tentang perkembangan database seiring dengan kebutuhan database yang mampu menangani transaksi dengan cepat, tepat, dan dalam ukuran database yang besar. Untuk lebih jelas, dapat melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan via Zoom berikut ini. Selamat menyaksikan video rekaman Zoom mata kuliah basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, udah pada siap ya? Hari ini kita belajar materi pertemuan 10. Ya, jadi kita akan belajar mengenai DDL, DML ya. Kalau sudah, kita mulai ya. Oke, ini bisa dilihat. Kelihatan semuanya PowerPoint-nya? Nah, ini adalah buku referensinya. Kemudian ini untuk web kuliah yang akan kita pelajari di pertemuan 10. Nah, ini mengenai perintah dasar dari SQL. Nah, SQL ini sebenarnya bisa digunakan dua, yaitu interaktif dan embedded ya. Kemudian kita belajar untuk materinya, yaitu adalah create, kemudian ada drop. Itu yang pertama adalah pengelompokan dari statement SQL. Nah, di sini yang pertama ada DDL, kemudian yang kedua adalah DML. Nah, DDL ini kita ngebahasnya adalah create, kemudian ada drop, kemudian sedangkan DML-nya nanti ada insert, select, update, dan delete. Sebenarnya materi ini penting ya, karena nanti dia sinkronisasi ke listing program apapun, bisa ke PHP, Java, kemudian apapun. Karena memang database itu kalau sudah ke bahasa pemrograman, yang dibutuhkan itu adalah sintaknya dan dia dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman itu apa. Makanya di sini saya mengajarkan dasarnya ya dulu, yaitu DDL, Data Definition Language, sama DML. Untuk DDL itu ada create database, ini adalah buat ya. Kemudian jadi kalau create itu semuanya dia adalah buat, sedangkan kalau alter itu adalah modifikasi. Nah, kemudian kalau misalnya kalian database-nya salah, kita mempergunakan perintahnya itu adalah drop. Jadi kalau database adalah drop database, sedangkan table-nya itu adalah drop table. Kemudian kalau misalnya tabelnya mau dirahasiakan, kita bisa mempergunakan indeks gitu ya. Jadi misalnya yang mau diurutkan salah satunya apa nih? Misalnya nama hanya tertentu. Nah, itu kita bisa pakai indeks atau view. Bedanya apa sih? Kalau indeks berarti yang ditampilkan itu hanya urutan tertentu aja. Misalnya kita mau urut berdasarkan IPK. Jadi dikelompokkan jadi satu kelas isinya. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada drop. Drop itu adalah kalau misalnya tadi kita udah buat create, otomatis kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau sudah tidak terpakai lagi, berarti kita bisa melakukan yang namanya drop. Jadi buang. Jadi beda ya sama delete. Di sini kan ada hapus juga namanya delete. Bedanya itu adalah kalau delete di sini adalah menghapus data, sedangkan kalau ini adalah menghapus yang kalian buat di sininya nih, create-nya, database-nya, kemudian tabelnya, kemudian indeksnya, kemudian view, kemudian untuk alternya dia hanya modifikasi. Jadi kalau drop itu hanya menghapus yang 4 create ini. Jadi kita awalnya create-nya adalah database, kalau kita udah nggak pakai lagi, kita bisa pakai drop gitu. Kemudian kalau misalnya tabelnya juga sama. Jadi nanti kalau salah berarti kita bisa mempergunakan drop. Kemudian nah di sini setelah kita buat, kemudian kita modifikasi, misalnya untuk panjangnya itu kita mempergunakan alter, berarti untuk melakukan manipulasi itu maksudnya apa sih? Kita masukin datanya, menampilkan, kemudian kita memperbaharui atau biasa kita bilangnya adalah update. Kemudian kalau ada baris yang salah, kita pakainya adalah delete. Nah, ini masuk kategorinya adalah data manipulasi language. Kemudian nanti kita juga belajar yang namanya hak akses. Nah, hak akses itu maksudnya gimana sih? Hak akses itu adalah pada saat kalian masuk ke kuliah, hak aksesnya itu yang diberikan, nah itu perintah SQL-nya adalah grant. Terus kalau kamu udah lulus, udah nggak kuliah lagi, nah itu berarti hak aksesnya dihapus. Nah, dia mempergunakan yang namanya revoke. Kemudian untuk melakukan recover, nah ini kita bisa, ini ada fasilitas atau tools ya, ada recover table, kemudian ada unload, ada load, ada rename column.
Tapi karena ini baru pelajaran dasar ya, 1 semester ini, nah ini fokusnya lebih ke data definition language, kemudian sama DML. Tapi nanti kita akan sedikit membahas data akses ya. Kalau sudah, nah ini saya menjelaskan tentang DDL. Nah di sini, oke. Nah di sini saya akan membahas untuk DDL. Nah tadi kan di awal udah dijelaskan untuk DDL itu ada pembuatan database, tabel, indeks, dan view. Nah di sini untuk pembuatan database-nya, contohnya adalah database PT ABC misalnya, atau misalnya kalian mau buat penjualan, berarti create database penjualan. Jadi memang perintahnya itu dia klik create ya, kemudian database, kemudian apa yang mau kalian kasih nama database-nya. Nah, misalnya kalau misalnya penjualan, berarti ini adalah penjualan gitu ya. Jadi cukup tulisnya adalah create database penjualan. Kemudian, nah, di dalam penjualan itu, nah sebelumnya kan sebelum UTS saya udah ngajarin yang namanya normalisasi. Tujuan dari normalisasi itu adalah, jadi kalian belajar konsep dulu, setelah kalian dapat konsepnya, baru nanti kita penerapan nih. Penerapannya ya ini dia. Jadi, oh ternyata normalisasi itu dari pertama sampai normal ketiga, kemudian dapatnya dari mana datanya, kemudian udah dapat tabel-tabelnya, baru kita buat ininya, tabelnya. Jadi dari normalisasi yang kalian buat. Jadi buat database itu nggak bisa asal, tapi kita berdasarkan dari perusahaan atau organisasi tempat kita riset, kemudian kita merancang kira-kira database apa saja yang akan kita buat, kemudian fill-fillnya, ini namanya fill-fill ya, fill-fillnya itu sebenarnya didapat dari dokumen di tempat kalian riset, jadi kita nggak bisa ngasal, makanya sebelum UTS saya ngajarinnya adalah normalisasi, karena biar fokus kira-kira dokumen yang kalian dapat, kemudian bagaimana kita melakukan normalisasinya. Di sini pertama adalah create table, kemudian ini ada create table nama tabelnya. Jadi misalnya kemarin di contoh di normalisasi itu nama tabelnya adalah mahasiswa misalnya. Jadi create table mahasiswa. Jadi tabelnya itu adalah si nama tabelnya. Nah, contohnya di sini adalah create table mahasiswa. Nah, sedangkan di sini dibuatnya adalah NPM, ada nama, ada alamat. NPM itu adalah nomor induk mahasiswa, kemudian dia menyesuaikan. Kalau NPM kalian kan bisa dihitung tuh panjangnya ada berapa. Nah, kalau kalian hitung angka-angkanya itu adalah 8, berarti kita tulisnya ada NPM char 8. Nah, cuman kita perhatikan kira-kira itu dia angka semua nggak? Kalau misalnya dia angka, berarti dia nggak boleh char, tapi dia adalah integer. Berarti kita harus ganti charnya ini, kita ganti jadi integer. Bentar ya, kita ganti. Oke, nah ini bisa kelihatan PowerPoint-nya nggak? Nah, digantinya tipe data, maaf, tipe datanya adalah integer. Kemudian panjangnya berapa kalau boleh tahu? Nah, misalnya 8 gitu. Tapi kalau boleh tahu NIM kalian panjangnya berapa sih? Bisa dihitung nggak NIM-nya? 12, Bu. 12, berarti integer ini kita ganti jadi 12. Kayak gitu, nyambung nggak sampai sini? Kemudian ada not null. Not null ini ada artinya. Not null ini berarti si NIM wajib diisi. Jadi kalau misalnya NIM-nya nggak bisa, belum kamu isi, berarti kita nggak bisa melanjutkan pengetikan untuk nama. Itu fungsi dari not null. Gitu, paham nggak? Tapi kalau bisa diusahakan jangan semuanya not null. Karena yang not null itu hanya untuk primary key. Kalau yang lain kadang-kadang kan ada yang rumahnya berpindah, ya berarti kita cukup hanya NIM-nya saja yang not null, wajib artinya.
Kemudian untuk nama itu misalnya panjangnya adalah 25. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu tergantung dari data yang ada di kampus. Ya, berarti kira-kira misalnya kayak data kalian namanya tuh paling panjang ada berapa digit. Nah, di sini misalnya contohnya adalah 25. Kemudian untuk alamat dia panjangnya 30. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk pemahamannya? Untuk tipe data, jadi tipe data itu kita tidak bisa asal ya. Makanya kenapa saya minta harus dokumennya harus ada kemarin sebelum UTS ya, karena alasannya adalah biar kalian paham, oh ternyata buat tabel itu tidak asal seperti itu. Jadi memang dia ada dokumennya dan kita ada patokan yang harus dibuat. Nah, ini misalnya adalah untuk NIM panjangnya berapa. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kemudian, nah di sini ada tadi pembuatan tabel, kemudian dia ada indeks. Sama, kalau untuk indeks, nah misalnya ini ada beberapa kampus, saya pernah ngajar juga, ada urutan kelasnya itu berdasarkan dari indeks prestasi atau IP. Jadi kalau yang kelas A isinya itu yang IPK-nya di atas 3,5. Kemudian kelas B yang IPK-nya itu di atas 3. Kemudian C, nah saya pernah ngajar di kelas terakhir E, itu IPK-nya yang saya tanyakan itu adalah 1 sama 0 semua. Nah, urutan dari berdasarkan kelas tersebut itu memang kebijaksanaan kampus ya, itu masing-masing, untuk kampus kita tidak. Kasihan nanti kalau misalnya ada pembedaan ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Untuk membuat hal seperti itu, berarti kan dia berdasarkan dari IP, benar nggak? Nah, untuk urut berdasarkan IP, berarti kita harus membuat yang namanya indeks. Tujuannya untuk apa sih? Berarti create unique index. Ya, kemudian indeksnya itu berarti yang mau kita buat itu adalah kelas. Benar nggak? Berarti kita buatnya create unique index. Ini adalah namanya. Namanya itu adalah misalnya kelas. Kelas on MAS berarti yang diurutkan itu adalah IPK. Karena kan kelas A, B, sama C-nya itu sampai dengan E dia urut berdasarkan IPK. Jadi makanya di sini ditulisnya ada create unique index. Ini adalah nama indeksnya yaitu kelas on MAS, karena yang urutnya berdasarkan IPK berarti di sini isinya adalah IPK. Gitu. Nah, IPK itu adanya di tabel apa? Kalau misalnya di tabel nilai, berarti ini kita ganti. Yaitu digantinya, kita ganti ya. Misalnya gantinya ini adalah nilai, tabel nilai. Mas. Ini kita ganti, dia adalah nilai. Kemudian yang ini adalah IPK. Nah, ini contohnya, misalnya nyambung nggak kira-kira? Jadi misalnya dia urut berdasarkan kelasnya, urutannya berdasarkan IPK. Berarti kalau misalnya kalau tadi kan contohnya data mahasiswa berdasarkan NPM atau NIM tadi ya, dengan nama mahasiswa di mana NIM-nya tidak boleh sama. Kalau yang tadi sebelumnya, saya batalin aja ya.
Oke, nah ini bisa dilihat. Jadi sebelumnya misalnya urutnya berdasarkan kalau yang tadi unik, kita mau mengurutkan mahasiswa gitu ya, tapi berdasarkan NPM atau NIM misalnya. Berarti dan dia tidak boleh sama. Nah, ini buat indeks berdasarkan NPM dengan nama MAS di mana NPM tidak boleh sama. Sebenarnya kalau udah primary key itu sebenarnya dia nggak mungkin NPM-nya sama gitu. Jadi otomatis nggak perlu kita buat indeks sebenarnya. Ini saya hapus aja deh. Yang ada malah bikin bingung. Oke, ini dia ya. Jadi misalnya pembuatan indeks itu adalah misalnya kita mau urut kelas berdasarkan dari IPK. Nah, kalau misalnya urut berdasarkan IPK yang kelas A tadi misalnya IPK-nya adalah di atas 3,5 semua, kemudian kelas B-nya urutannya adalah dari 3 sampai 3,4,9 gitu ya, di coupling-coupling gitu ya. Berarti kita harus membuat indeks. Jadi kalau indeks kalau udah primary key kita nggak perlu bikin indeks lagi karena indeks itu biasanya untuk kondisi tertentu. Jadi ada permintaan tertentu, misalnya ada mungkin kalau waktu kalian di sekolah itu ada yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi nanti ada kelas khususnya ini khusus buat mereka aja. Sama yang ini juga kayak gitu. Jadi ada kelas yang IPK-nya sebenarnya sih ada beberapa kampus yang seperti ini, alasannya adalah buat mereka ikutan buat perlombaan. Yang saya tahu sih kayak gitu, saya pernah dengar. Nah ini nggak apa-apa, ini buat praktek aja. Nah itu biasanya mereka ngurutnya berdasarkan dengan IPK. Nah dengan kondisi seperti ini, berarti kita memerlukan untuk database-nya itu pembuatannya adalah mempergunakan indeks. Dan formatnya adalah create unique index, kemudian nama indeks. Nah, ini ada create unique index. Nah, di sini misalnya nama indeksnya bisa HMAS in boleh gitu atau nilai. Yang penting dia harus nama indeksnya itu adalah menceritakan kenapa indeks ini dibuat. Nah, karena tadi yang dibuat itu adalah urut kelas, mungkin kita bisa kasih namanya adalah create unique index urut kelas. Yang ininya berarti kita kasih namanya adalah urut kelas. Urut kelas. Kemudian urut kelas. Kemudian urut kelas on nilai ini adalah tabelnya karena IPK itu adanya di tabel nilai. Seperti itu, nyambung nggak sampai sini untuk contoh dari indeks? Halo, nyambung ya? Oke, kurang lebih oke. Itu fungsi dari indeks. Kemudian berikutnya yang keempat ada view. Nah, di sini adalah jadi kalau misalnya kalian kalau kita belajar select, nanti kita belajar select ya. Tadi kan di DML itu kan ada insert, ada select gitu ya. Itu kalau select, kalau misalnya nanti kita praktikan di sum pipi ya. Itu kalau misalnya kita tutup sum pipinya, otomatis selectnya akan hilang. Jadi udah capek-capek nih, misalnya kan tadi di bawah tuh ada contohnya tuh, select bintang from MHS. Kita mau melihat aja nih si select from MHS-nya. Kalau udah selesai kita lihat, kemudian programnya kita matikan, ya udah tampilannya akan hilang. Nah, di sini jadi otomatis agar si select-nya itu permanen bisa dilihat seterusnya, kita mempergunakan yang namanya create view. Nah, contohnya di sini adalah create nama view, kemudian ini adalah nama kolomnya, ya, kemudian ada select statement.
Nah, ini ada with check option. Nah, ini contohnya di bawah create view. Nah, ini adalah nama view-nya. Jadi, karena kita mau melihat data mahasiswa keseluruhan dari tabel mahasiswa, kita bikinnya adalah di sini. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi kita bisa buat create view MHS view. Kemudian as select bintang from MHS. Jadi ini kita buat, jadi yang mau dibikin permanen itu adalah select bintang from MHS. Jadi otomatis nanti di database-nya akan terlihat, oh untuk MHS view itu hasilnya adalah select bintang from MHS. Seperti itu, nyambung nggak sampai sini? Ya itu ya kalau mau bikin permanen, jadi nanti pada saat di bahasa pemrograman yang lain, karena kan ini berhubungannya sama database ya, jadi nggak semua data select atau selectnya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Biasanya untuk mengakalinya kita mempergunakan yang namanya create view. Nah, kemudian kalau udah tadi dibuat, itu kita bisa hapus. Nah, hapusnya itu mempergunakan drop. Ya, yang tadi dijelasin. Nah, contohnya itu adalah drop table MHS. Ya, kemudian indeks yang tadi dia dibuat itu bisa dihapus juga. Nah, itu namanya drop index. Yang tadi namanya berarti kelas ya. Kemudian view-nya juga sama. Nah, contoh yang di bawah itu adalah menghapus tabel mahasiswa. Kemudian ini alter, tadi kan sempat tuh di depan dibahas alter. Nah, untuk alter berarti kalau misalnya kita mau nambahin field atau kolom, nah itu kita bisa mempergunakan alter table add. Ya, kemudian sebelum apa bisa, atau kalau kita nggak mau add, berarti kita ada modif, kemudian atau ada kolom yang mau dihapus, berarti kita bisa mempergunakannya adalah drop. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.